sukses dalam kehidupan kamu, ya udah kamu kuliah. Kamu lulus. Minimal kamu sarjana supaya nanti kalau kamu bekerja, kamu akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada kalau kamu hanya lulusan SMA, betul nggak? Kira-kira seperti itu nggak? Dan itu adalah cara yang ditularkan turun-temurun sampai dengan saat sekarang. Pada saat saya juga ingin sukses dalam kehidupan saya, yang saya lakukan adalah saya mengerjakan impian saya sekolah. Apapun saya lakukan untuk sekolah. Apapun saya lakukan, meskipun saya nggak ada biaya, saya harus selesaikan kuliah saya. Karena dream saya adalah satu. Dream saya adalah saya ingin mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar kalau saya hanya sekedar lulusan SMA. Betul nggak? Dalam ketentaraan juga sama gitu loh. Ketika Anda cuma SMA, ya Anda hanya punya peringkat atau pangkat yang sekian. Ketika Anda juga masuk di akademi militer, Anda pasti akan bisa lebih naik. Itu sama, semuanya sama gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah satu adalah, apakah sekolah pintar itu salah? Apakah masuk perguruan tinggi itu salah? Enggak. Menjadi orang pintar nggak salah, lulus perguruan tinggi juga nggak salah. Apalagi lulus kumlot, sangat tidak salah gitu loh. Yang salah itu adalah yang terakhir adalah mencoba mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ya. Nah, dengan mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, mendapatkan posisi yang tinggi, cara apapun rela dilakukan mereka. Cara apapun menurut mereka halal dilakukan. Mereka harus nyogok, mereka harus mendapatkan posisi, mereka harus masuk perguruan tinggi dengan nyogok sejumlah uang tertentu. Nah, ini saya rasa nggak wajar gitu loh. Mereka mau naik jabatan, mereka juga harus nggak tahu apa yang mereka lakukan supaya mereka bisa mendapatkan satu jabatan. Dan jabatan apapun yang didapatkan, kalau kita melihat urutan daripada orang bekerja, kategorinya sebetulnya sama Bapak Ibu sekalian. It doesn't matter you graduate from which university. Tidak penting Anda lulus dari universitas mana gitu loh. Tapi ketika Anda lulus, gaji Anda itu adalah UMR plus kalau Anda di Indonesia. Kalau Anda ingin meningkatkan lebih baik lagi, ya berarti Anda harus tambah lagi kemampuan yang lain. Bahasa Inggris, supaya Anda bisa diterima di perusahaan internasional yang rate-nya dolar gitu loh. Nah, itu banyak cara yang mereka lakukan. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah pada saat di mana mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gaji yang besar. Mereka mendapatkan gaji sama dengan orang-orang yang lain. Apa yang mereka lakukan? Sedangkan kehidupan, biaya hidup mulai Anda sudah menikah, begitu Anda juga sudah mulai punya anak, biaya hidup mulai bertambah. Sedangkan gaji nggak naik. Seorang pegawai yang pertama kali masuk, dia gajinya entah 3 juta atau 4 juta atau 5 juta. Pasti hanya 2 tahun kemudian naiknya cuma 10%. Nah, saya nggak pernah sadar itu. Pada saat saya menjadi seorang mahasiswa. Pada saat saya mengejar untuk menjadi seorang sarjana, saya nggak sadar bahwa itu nanti akan terjadi dalam diri saya. Nah, ketika saya melakukan pekerjaan saya, ternyata apa? Begitu saya bekerja, ternyata saya nggak bisa mendapatkan pekerjaan itu dan akan tidak bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan. Sehingga saya mencoba untuk berusaha menjadi seorang entrepreneur, yaitu pengusaha, ya. Istilah kerennya pengusaha. Saya berusaha untuk menjadi pengusaha, saya berusaha untuk menjadi seorang kontraktor, dan kontraktor itu memang luar biasa Bapak Ibu sekalian, hasilnya bagus. Ya, ketika Anda mendapatkan kontrak, ketika Anda menang tender. Tapi kalau Anda nggak menang tender, resikonya adalah Anda tidak bisa menghentikan atau memberhentikan sementara pegawai Anda harus terus keluar kos. Ya. Nah, ini yang menjadi problem dalam kehidupan saya ketika saya menjadi seorang kontraktor. Dan kontraktor ini adalah mendapatkan problem yang sangat besar ketika kondisi perekonomian di satu negara tersebut down. Dan itu terjadi dalam diri saya di tahun 98. Perusahaan yang saya punya di tahun 98 mulai goyang dan akhirnya down, kena krisis. Dan mulailah saya mencoba untuk menjalankan usaha yang dinamakan dengan network marketing. Yang dulunya saya juga nggak suka, saya juga nggak seneng. Saya nggak melihat bisnis ini nantinya bisa menunjang kehidupan saya menjadi lebih bagus, enggak. Nah, tetapi pada saat saya menjalankan usaha yang seperti itu, saya ketemu dengan beberapa usaha-usaha yang dalam kategorinya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Ya artinya saya juga menemukan, saya juga melakukan kesalahan, masuk dalam satu usaha, di mana usaha tersebut perusahaannya tutup. Masuk lagi di usaha tersebut, saya tetap fokus, saya pingin untuk dream. Ketika saya menemukan bahwa hasilnya cukup lumayan, akhirnya yang terjadi adalah perusahaannya tutup. Kalau tidak perusahaannya tutup, biasanya problemnya adalah di perubahan-perubahan yang tidak signifikan. Ya, perubahan-perubahan yang nggak signifikan. Begitu saya sudah mulai mengetahui, oh ternyata problem utamanya adalah di produk. Ternyata problem utamanya adalah tidak mempunyai satu kekuatan. Sebuah network marketing itu dituntut untuk mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan yang tidak boleh tidak harus ada. Ketika perusahaan tidak mempunyai kelebihan seperti itu, perusahaannya pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang lain. Ya, nah saya menyadari itu. Dan yang kedua lagi adalah satu. Begitu banyak orang-orang yang menjalankan bisnis ini di awal-awal bersama dengan saya, mereka berguguran. Dan ketika saya melihat kenapa mereka berguguran, ternyata problemnya satu. Keuangannya tidak mencukupi. Ya hasil yang mereka dapatkan nggak bagus gitu loh. Nah saya melihat loh, kenapa kok mereka nggak bisa dapat hasil yang bagus, saya dapat hasil yang bagus. Saya bertahan karena saya dapat hasil yang bagus. Banyak orang yang tidak bertahan karena nggak mendapatkan hasil yang bagus. Permasalahannya saya ngelihat lagi, kenapa? Kenapa mereka nggak bertahan? Saya bilang, kalian harus loyal dong. Kalau kalian nggak loyal, ya nggak bisa. Kalau nggak fokus juga nggak bisa. Nah ternyata fokus itu kata lain adalah diantaranya, satu, ketika seseorang dia mendapatkan hasil yang bagus, dia pasti loyal. Ketika seorang nggak mendapatkan hasil yang bagus, dia pasti nggak loyal. Nah, pertanyaan sekarang menuju pada titik, oh bagaimana sekarang supaya orang-orang itu mendapatkan hasil yang bagus? Nah, kembali itu adalah problem yang dihadapi oleh para pemimpin-pemimpin di dalam jaringan. Ketika dia tidak bisa memberitahukan kepada mereka-mereka tentang sistemnya dan bagaimana caranya mereka mendapatkan uang, saya yakin banyak di antara grup Anda pasti akan berguguran, itu pasti. Ya, ketika mereka nggak bisa bertahan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup memadai, mereka pasti akan mulai bertanya-tanya, oh benar ternyata yang diomongin orang-orang, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang tidak bisa dipakai untuk mengcover kehidupan, dipakai untuk jaminan masa depan. Nah, pertanyaan itu selalu kembali ke situ lagi. Nah, akhirnya dari sekian banyak problem yang saya hadapi, ternyata problemnya hanya saya bisa lihat itu cuma 3 sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama cuma 1. Yang pertama adalah kekuatan daripada perusahaan. Perusahaan ini harus mempunyai sesuatu yang istimewa. Yang pertama adalah produk. Nah, ketika saya melihat TNC, apakah Anda pikir bahwa begitu saya tahu TNC, saya langsung jatuh cinta dengan TNC? Enggak. Saya nggak jatuh cinta dengan TNC, karena saya melihat TNC ini produknya, menurut saya produknya nggak keren gitu loh. Produk TNC ini nggak keren. Produk kok jual kok kalsium. Betul ya? Ya, produk itu kalau yang dijual keren itu kalau orang langsung pakai langsung kelihatan jos gitu ya. Ya, contoh produk keren yang untuk laki-laki biasanya kalau Viagra itu begitu dipakai 1 jam kemudian reaksinya udah kelihatan kan? Wah, garang seperti macan, betul nggak? Nah, ini biasanya yang dilihat orang-orang, wah produknya cespleng. Ya kan? Dan saya ngelihat produk TNC ini produknya nggak cespleng. Dimakan tuh nggak langsung greng gitu ya. Makan kalsium nggak langsung greng, makan citosan nggak langsung greng, makan mungkot nggak langsung greng. Wah, ini susah juga ya. Kalau saya harus menjelaskan ini pada mereka-mereka dengan produk yang seperti ini, sangat sulit saya meyakinkan mereka-mereka, apalagi dikemas dalam kemasan multi-level marketing. Sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mulai melihat permasalahan yang akan saya hadapi adalah seperti ini. Saya harus bisa mengantisipasi kalau ada hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam sebuah network. Ya, yang pertama saya ingin tahu dulu tentang produk TNC dulu. Pertama saya pelajari produknya dulu. Apa sih keistimewaan produk ini? Begitu saya menemukan sebuah buku yang isinya adalah tentang kalsium, saya akan baca. Yang isinya tentang tulang, saya baca. Begitu saya melihat satu produk yang tentang hormon,
saya akan baca. Begitu saya melihat produk-produk yang berkaitan dengan hal-hal kesehatan manusia, saya pelajari. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, di balik daripada produk yang kelihatan biasa-biasa, TNC ini mempunyai produk yang sangat luar biasa. Sayangnya Anda belum pernah membaca buku yang pernah saya terjemahkan. Buku tersebut isinya adalah kalsium pelita kehidupan. Ya, di sini kebetulan ada kawan saya dari Batam, dokter juga. Ya, saya juga sering berkomunikasi dengan dokter. Saya bertanya-tanya dengan dokter. Kenapa sih kalsium itu begitu penting? Ya, saya cuma mengulas kalsium. Dan kenapa sih hormon itu begitu penting dalam kehidupan manusia? Kalau saya melihat kalsium ini begitu penting, karena kalsium itu dibutuhkan sejak Anda belum lahir ke dunia ini, Anda perlu kalsium. Ya, sperm seorang laki-laki perlu kalsium, ovum juga perlu kalsium. Ketika Anda sudah menjadi bayi, Anda juga perlu kalsium. Dan di mana asupan kalsium itu diasup oleh ibunya, diberikan oleh ibunya. Ketika ibunya kekurangan kalsium, anaknya pasti juga nggak akan berkembang dengan bagus. Ketika anaknya pengen berkembang dengan bagus, dia akan mengambil jatah kalsium atau kalsium yang ada di ibunya, gitu loh. Ya, simpanan kalsium yang berada di ibunya. Nah, inilah mengakibatkan kenapa begitu saya melihat, ternyata bahwa seorang wanita itu lebih banyak terkena osteoporosis dibandingkan laki-laki. Saya baca lagi bukunya. Ternyata di buku itu dikatakan karena wanita menstruasi, karena wanita hamil, karena wanita menyusui, karena wanita ada menopause. Laki-laki nggak ada menopause, laki-laki nggak pernah hamil. Kalau hamil pasti nggak pernah punya anak kan, hamil cuma perutnya saja. Dan itu nggak ada kaitannya dengan kalsium gitu loh. Tetapi ketika saya pelajari lagi tentang kalsium, bahwa kalsium setiap Anda bergerak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ternyata adalah pancaran ion kalsium, energi kalsium yang dikeluarkan. Ketika seseorang kekurangan kalsium, dia gerakannya masih tidak bagus seperti itu. Saya makin pelajari dan akhirnya saya jatuh cinta dengan produk dan saya katakan kepada mereka, whatever mereka ngomong, apapun yang mereka katakan tentang produk, Tien punya produk yang bagus. Ini kunci yang pertama. Saya harus kantongin ini. Setelah kunci yang pertama, saya coba untuk pelajari marketing plan. Apakah marketing plan ini dalam 5 tahun nanti akan bisa memberikan hasil yang bagus untuk saya? Apakah marketing plan yang saya pelajari nanti, setelah saya sudah tidak punya keaktifan, setelah saya sudah tidak punya tenaga lagi untuk menjalankan, apakah bisa saya wariskan? Dan apakah yang saya wariskan nanti ini akan tetap mempunyai satu nilai yang sangat tinggi dan mempunyai satu hasil yang signifikan? Yang signifikan. Artinya bukan hanya signifikan, tapi hasilnya adalah meningkat. Makin naik, makin bagus, dan bisa menjadi warisan seumur hidup. Saya pelajari marketing plan-nya. Dan ternyata saya ketemu. Setelah saya ketemu tentang marketing plan ini, problem yang kedua adalah saya menghadapi jaringan. Di mana jaringan-jaringan yang saya hadapi adalah jaringan-jaringan adalah multi strata, Pak. Ada yang punya pengalaman marketing, ada yang nggak punya, ada yang lulusan perguruan tinggi, ada yang cuma lulusan SMA doang, ada ibu-ibu rumah tangga yang nggak ngerti apa-apa tentang produk, ada ibu-ibu rumah tangga yang nggak ngerti tentang marketing plan. Nah, ini tugas yang paling berat menurut saya pada saat dimana saya menjalankan bisnis ini. Saya harus menjadi expert. Dan kepandaian yang saya miliki harus saya bisa terjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Ketika saya tidak bisa menerangkan, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada mereka, pasti mereka nggak akan mau untuk belajar. Nah, ini problem yang paling sulit sebetulnya yang harus dihadapi oleh seorang pemain network marketing atau seorang pebisnis di jaringan. Ketika Anda tidak mengerti bagaimana menjelaskan tentang marketing plan ini dengan cara yang sederhana, dan ketika Anda juga tidak mengerti apa yang harus Anda lakukan atau Anda berikan kepada mereka begitu mereka sudah mempunyai satu peringkat tertentu. Ketika mereka sudah di atas atau ketika mereka sudah mempunyai peringkat yang tinggi, problem makin menjadi-jadi.
Karena problemnya adalah problem ego, Bapak Ibu sekalian. Problem ego, problem tentang orang-orang yang pada saat mereka sudah mempunyai satu posisi yang tinggi, ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan ke bawah, ketidakmampuan mereka untuk menduplikasi ke bawah, dan kemampuan dan peringkat mereka yang sudah terlalu tinggi, ini mengakibatkan banyak orang yang arogan. Ketika orang sudah mulai arogan, mereka biasanya tidak mau down to earth. Mereka nggak mau kembali lagi ke bawah. Mereka nggak mau lagi kembali ke basic. Ini problem yang justru adalah problem yang paling berat. Ketika seorang pemimpin, ketika seorang network marketing dia sudah mempunyai peringkat yang tinggi, dan mereka nyaman di peringkat itu, mereka anggap bahwa jaringan dia sudah aman. Mereka anggap bahwa ini jaringannya sudah menjadi aset yang betul-betul nggak usah diapa-apain, akan tetap menghasilkan. Ini problem besar, Pak. Ya, jadi saya mulai melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Ini adalah permasalahan daripada bisnis ini adalah bisnis yang bagus. Tetapi ketika kita tidak mengetahui bahwa bisnis ini bagus, kita tidak tahu bahwa bisnis ini memang bisa menjamin masa depan kita. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang hampir 95% mereka percaya kalau mau sukses adalah ya bekerja sebagai seorang karyawan, like the ordinary people, seperti orang-orang yang lain. Mereka menuju jenjang karirnya adalah di pekerjaan sebagai seorang employee, nanti naik manajer, nanti syukur-syukur bisa jadi kepala cabang, atau mungkin mereka bisa menaiki posisi yang tinggi. Ketika Anda ketemu dengan seorang pengusaha yang sudah mempunyai penghasilan yang cukup gede dibandingkan penghasilan orang-orang yang baru jalan di bisnis ini, meyakinkan mereka itu justru adalah pekerjaan yang paling sulit. Siapa kamu? Lu kayak gimana? Nah, kalau orang-orang ini tidak kita bekali dengan cara-cara dan ilmu-ilmu merendah, tetapi juga mempergunakan kekuatan mereka untuk memperlihatkan bahwa bisnis ini bagus, Anda akan tertabrak. Kita akan mendapat satu handicap yang cukup keras, Bapak Ibu sekalian. Saya sering ketemu dengan orang-orang. Jangankan orang-orang yang baru level-level di bawah. Level-level yang sudah besar seperti saya. Ketemu dengan pengusaha yang sekarang mempunyai penghasilan, lagi dapat proyek. Meyakinkan mereka itu bukan pekerjaan yang sangat mudah. Tetapi saya hanya beruntung bahwa saya punya latar belakang adalah seorang kontraktor. Kontraktor yang pernah sukses dan juga sering bangkrut. Jadi saya tahu gitu loh. Permasalahannya adalah di situ. Saya mulai mempelajari hal yang seperti itu. Ya. Dan kendala apa, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hadapi pada saat saya sudah mulai melihat jaringan saya sudah sulit sekali untuk diajak untuk berbicara. Sulit sekali mereka diajak berdiskusi. Sulit sekali mereka diajak untuk menerapkan satu konsep-konsep bagaimana perkembangan selanjutnya. Kenapa? Karena mereka udah cukup gede, dia punya bonus, dia sudah cukup gede, dia punya jaringan, dia pikir, banyak orang yang berpikir jaringan seperti ini, dia bisa mengendalikan jaringannya, yang sebetulnya nggak gede-gede amat. Ya, mereka sudah mulai untuk mengklaim dirinya, I'm the leaders. Saya seorang pemimpin. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin banyak di antara Bapak dan Ibu sekalian menghadapi masalah-masalah dengan upline. Saya yakin banyak upline juga menghadapi masalah dengan jaringan yang di bawah. Ketika tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian, saya jamin 1000%. Suatu ketika Anda akan berhadapan dengan sesuatu hal yang tidak bisa tidak, pasti Anda akan tertabrak dengan hukum-hukum kepemimpinan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell dalam bukunya The Law of Leadership. Hukum-hukum kepemimpinan. Ya, bisnis ini adalah bisnis yang bisa dikendalikan dengan kepemimpinan yang tinggi. Ketika kita tidak mempunyai satu kepemimpinan yang tinggi, Anda akan tertabrak. Dan tertabraknya adalah fatal. Karena pada saat itu Anda sudah mempunyai jaringan yang sangat besar. Kita sudah mempunyai jaringan yang cukup besar, yang sudah kita lakukan atau sudah kita bina selama bertahun-tahun. Dan ketika kita tertabrak dengan hukum-hukum kepemimpinan, jaringan yang Anda pikir besar, yang dulunya menghasilkan omset yang besar,
ini akan habis. Bisa menjadi zero. Dan orang-orang yang seperti inilah yang sudah kehilangan self-confidence. Orang-orang ini merasa bahwa bisnis ini yang disalahkan, mereka mencari kambing hitam. Bisnisnya begini sih, karena begini sih, karena begini. Akhirnya mereka berpindah, mungkin kalau mereka pergi ke tempat yang lain, mereka hanya melihat hal yang jelek saja di bisnis ini, tapi mereka tidak pernah mau melihat kejelekan daripada dirinya sendiri. Yang pertama karena mereka nggak tahu. Ya, teman-teman semua, saya mau tanya kepada Anda, sering nggak Anda ketemu dengan orang yang sudah pernah menjalankan TNC, dan ketika Anda prospek lagi, jawabannya mereka apa? Saya sudah masuk di TNC, saya sudah bertahun-tahun masuk di TNC, dan saya nggak dapat apa-apa di sana. Betul nggak? Dan itu membuat Anda down, dan itu membuat Anda termotivasi untuk percaya kepada dia, betul nggak? Nah, ini hal yang sebetulnya harus segera diperbaiki, Bapak Ibu sekalian. Kemampuan Anda mengerti tentang marketing plan, Anda harus paham. Ketika Anda tidak mengetahui tentang marketing plan, jelas bahwa itu akan menjadi motivator negatif untuk Anda untuk tidak menjalankan bisnis ini. Saya sering ketemu dengan mereka ngaku, dan saya nggak ngaku kalau nama saya Agus. Dia ngaku ngomongnya adalah seorang God Lion. Kalau God Lion pasti kenal saya. Karena nggak ada God Lion di Indonesia nggak kenal saya. Dan kebetulan saya macak sebagai orang yang juga baru join di TNC, dan saya ketemu dengan mereka. Wah, dia ngomong bla bla bla. Saya kenal dengan leader-leader, sebutin semuanya. Saya sudah lama, Pak. Saya udah dulu, sekarang udah Silver Lion, sekarang saya mungkin udah God Lion. Oh, bagus dong, Pak. Betul nggak? Bagus dong. Kenapa Bapak berarti di TNC nggak ada duitnya? Kenapa nggak ada duitnya? Jaringan saya, dari jaringan saya nggak menghasilkan uang. Oh gitu ya Pak ya. Waduh, kalau gitu saya pengen tahu dong Pak. Siapa tahu kalau Bapak bisnis yang di tempat lain, Bapak bisa nerangkan kepada saya apa bisnis ini dan apa kekurangan TNC, sehingga saya nanti siapa tahu bisa ikut Bapak. Dia jelaskan Pak tentang marketing plan dia yang di perusahaan lain. Tang. Jadi kalau mendapatkan bonus juga harus diperlukan set volume. Iya dong katanya. Saya udah mulai tahu nih. Jadi kalau untuk mendapatkan bonus harus perlu set volume. Iya, kalau nggak ada set volume nggak dapat bonus. Dulu Bapak waktu di TNC ada set volume nggak? Enggak. Kuncinya di mana? Ya kalau dia nggak ada set volume dapat bonus nggak Silver Lion juga? Apa bedanya dia dengan di sini? Sama sebetulnya. Cuman karena sudah mulai negatif, dan setelah saya tahu dia baru kurang lebih sekitar bintang 8. Dan bintang 8 nggak dapat bonus. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda semuanya satu hal yang perlu kita ketahui. Siapa di antara Anda yang hari ini bekerja? Saya ngelihat di sini ada orang pakai seragam. Ya pasti bekerja di perusahaan itu satu hari masuknya berapa jam? 8 jam, oke. 1 minggu kerjanya 5 hari atau 6 hari? 5 hari Anda kerja dalam 1 minggu, betul nggak? 1 bulan kerjanya 1 minggu atau 4 minggu? 4 minggu, dalam 1 bulan dia kerja 4 minggu, 1 hari kerjanya 8 jam, betul nggak? Dan 1 minggu dia kerjanya 5 hari, betul nggak? Oleh karena itu setiap bulan dapat gaji nggak? Nah, bagus. 1 tahun kerjanya 12 bulan apa cuma 5 bulan? Bisa nggak kira-kira kalau Anda kerja cuma 2 bulan, yang 8 bulan nggak kerja kira-kira? Nggak bisa. Bisa nggak Anda dapat gaji kalau kerjanya cuma 2 minggu, yang 2 minggu nggak kerja? Yes. Ini jawaban Bapak Ibu sekalian. Dan jawaban ini sebetulnya harus kita lihat dalam diri kita. Ketika seseorang pengen mendapatkan hasil untuk bekerja, pengen mendapatkan gaji, dia harus melakukan pekerjaannya setiap hari. 1 minggu 5 hari. Betul nggak? 1 bulan harus 4 minggu. 1 tahun harus 12 bulan, betul nggak? Supaya nggak dipecat. Kalau masuknya cuma 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, kira-kira dipecat nggak orang ini? Jelas dipecat. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita pengen menghasilkan sesuatu bonus yang besar di bisnis ini, apa yang kita lakukan? Anda bisa jawab nggak kira-kira?
Harus melakukannya tiap hari atau sehari 2 kali atau 1 minggu cuma 2 hari? Harus tiap hari. Apakah 1 bulan hanya melakukan cuma seminggu doang atau 2 minggu saja? Harus 4 minggu. 1 bulan pasti harus 4 minggu, betul nggak? Dalam 12 bulan Anda harus melakukan cuma 2 bulan eksan. Yang lainnya cuman leha-leha. Kira-kira bisa dapatkan bonus nggak? Sebetulnya pertanyaan ini sudah dijawab dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan 1 bonus, perlakukan dong yang adil terhadap bisnis ini. Tapi saya nggak minta kok 8 jam. Nggak mungkin dong bagi orang yang bekerja udah 8 jam, minta 8 jam lagi, 16 jam tidurnya kapan? Nggak mungkin dong, betul nggak? Ya saya cuma minta 2 jam atau 3 jam. Kalau Anda punya waktu 4 jam, lakukan 4 jam. Tapi do it every day. Lakukan setiap hari. Ketika Anda melakukan setiap hari, yang terjadi cuma 1. Anda akan fokus di dalam bisnis Anda. Anda akan fokus kepada pekerjaan sampingan Anda ini. Ketika Anda melakukannya cuma 1 hari jalan, besok enggak, seminggu jalan, besok enggak lagi, seminggu jalankan TNC, yang 4 minggunya ke tempat yang lain. Enggak pernah akan ada fokus. Bisa enggak orang yang seperti ini sukses? It's impossible. Nah, untuk supaya Anda bisa membuat diri Anda fokus, 1, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya sering katakan pada mereka-mereka, setiap kali saya mengikuti training, saya mengatakan tentang sesuatu hal yang terpenting di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda tidak punya ini, Anda tidak akan bisa, Anda bukan siapa-siapa. Anda tidak akan menjadi siapa-siapa. Nah, di bisnis ini yang saya pelajari, yang paling penting, dan menurut saya ini juga harus Anda ketahui. The important things in the business adalah kita diajari di sini punya keberanian untuk bermimpi. Dulu banyak kita nggak punya mimpi, Pak. Anda ngomong Anda punya mimpi bohong, itu cuman angan-angan. If they say they have a dream, is the liar, the only dreaming. Karena saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, saya katakan kepada selalu saya katakan, apa sih sebetulnya impian itu? Impian itu adalah tujuan. What is the dream? Dream is destination. Saya mau tanya kepada kamu, adik. Ya? Rumah kamu di mana? Jagakarsa. Tadi tujuanmu dari rumah mau kemana? Nah, akhirnya kamu di sini, betul nggak? Ketika dia tahu tujuannya dia mau ke sini, dia pasti ke sini. Ketika tujuanmu mau ke pasar festival, kamu akan datang ke pasar festival, betul nggak? Karena kamu sudah tahu dari rumah tujuanmu ke sini, sehingga kamu akan preparation, orang ini akan melakukan preparation untuk sampai ke sini. Dia lewat jalan, dia tahu jalannya macet, dia tahu jalannya kurang bagus lewat sana. Dia akan mencoba mencari jalan yang mana, supaya dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam saya sudah sampai ke tujuan. Pertanyaannya, apakah ini sama dengan hidup? Sama. Ketika hari ini Anda tidak tahu 2 tahun yang akan datang Anda mau seperti apa, Anda tidak akan menjadi siapa-siapa. Ketika 5 tahun lagi Anda tidak akan tahu 5 tahun yang akan datang akan menjadi seperti apa, Anda tidak akan menjadi siapa-siapa. Dan Anda tidak akan pernah sampai ke situ. Dan ketika saya bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah mereka punya impian? Dia bilang, pasti dong Pak, saya punya impian dong Pak. Saya punya yang namanya impian. Pengen punya mobil bagus, pengen Pak. Pengen punya rumah mewah, pengen Pak. Tapi rumah yang seperti apa dan kapan mau dia dapatkan? Mobil yang seperti apa dan kapan dia akan lakukan, merealisasikan dapat mobil? They say they don't know. Mereka tidak tahu kapan. Ketika kamu mau berangkat dari rumahmu menuju ke sini, kira-kira kamu yakin nggak nyampe ke sini? Yakin. Berapa lama kamu berangkat dari rumah ke sini preparationnya? 2 jam. Yakin 2 jam akan sampai.
Betul nggak? Karena kalau nggak sampai telat. Nah, ketika kita tidak tahu 5 tahun kita pengen punya rumah yang seperti apa, kita pengen punya mobil yang seperti apa, kita nggak ada patokannya. Kita nggak ada patokannya, kita mau seperti apa dan mobil seperti apa yang kita punya, rumah seperti apa dalam 5 tahun, dan cara apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan rumah dan mobil. Ini yang saya pelajari di bisnis ini. Dan oleh karena itu, setiap kali ketemu dengan teman-teman semuanya, apakah dia orang baru, apakah dia orang lama, saya akan satu pertanyaannya, saya katakan, Bapak punya impian? Punya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen mengetahui, tolong Anda tanya keluar dari sini, tanya kepada teman-teman kalian. Tanyalah kepada orang-orang di sekitar Anda. Punyakah dia rencana masa depan 5 tahun yang akan datang? They don't have. Ketika Anda tidak tahu tujuannya kemana-mana, tujuannya samar, kira-kira bisa nyampe enggak? Kalau tujuannya samar, kira-kira kita bisa capai tujuan kita enggak? Di bisnis ini yang diajarkan oleh kami adalah, yaitu cara-cara untuk mencapai impian saya, dengan cara adalah membuat set goal kita dengan kategori adalah SMART. Specific, measurable, attainable, reasonable, dan time limit. Ketika Anda tidak punya kriteria ini, Anda tidak akan pernah bisa capai impian Anda. Nah, lakukan membuat impian besar dengan cara adalah capai impian kecil Anda. Ketika Anda sudah mencapai impian kecil Anda akan merasakan feel menjadi seorang sukses. Oleh karena itu dalam sebuah buku dikatakan sukses is a journey. Sukses journey, Pak. Sukses itu adalah sebuah perjalanan. Karena ketika kamu menjadi seorang bintang 5, pengen menjadi seorang bintang 4, itu sukses ketika kamu mencapai bintang 8. Tapi ketika kamu menjadi bintang 8, apakah kamu cukup puas dengan bintang 8-mu? Pasti kamu akan pengen menjadi seorang bronze lion. Pasti kita pengen menjadi seorang silver lion. Buat satu target lagi berikutnya, sehingga sukses besar Anda akan dapatkan. Tapi ketika Anda tidak berani untuk membuat satu sukses kecil, dan mencoba untuk mencapainya, Anda tidak akan pernah merasakan feel-nya untuk dapat sukses itu. Tapi sukses yang katakan adalah sukses bintang 8 bukan hanya peringkat. Tapi sukses dengan bintang 8 dengan kategori adalah bintang 8 yang sehat, sehingga di situ Anda akan menghasilkan uang. Anda akan merasakan, oh ternyata seorang bintang 8 bisa loh dapat 15 juta sebulan. Bisa loh bintang 8 dapat 20 juta sebulan. Bisa loh bintang 8 dapat 40 juta sebulan. Apa yang saya lakukan ketika saya menjalankan bisnis ini? Target saya harus mencapai 50 juta sebulan. Berapa lama saya tentukan? Saya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Dan ketika hampir 1 tahun 11 bulan, income saya menjadi seorang bintang 8 sudah 48 juta. Saya target lagi menjadi seorang bronze lion. Pada saat itu saya menjadi seorang bronze lion, target saya ada 100 juta. Kapan? 1 tahun kemudian saya harus menjadi seorang bronze lion. Saya harus dapat berapa? 100 juta. Dan ketika saya menjadi seorang bronze lion, saya punya bonus di tahun 2002 di bulan Oktober, 127 juta. Saya akan membuat target berikutnya. Saya akan mendapatkan reward saya. Kapan reward saya dapatkan? Ketika reward yang pertama saya dapat 2002, saya akan canangkan reward yang selanjutnya saya akan dapatkan tahun berikutnya. Dan saya dapatkan tahun berikutnya. Begitu tahun berikutnya, saya dapatkan reward lagi tahun berikutnya. Apa yang saya katakan ini adalah membuat supaya saya fokus kepada target saya. Ketika saya tidak pernah fokus pada target saya tidak akan pernah bisa capai. Ketika saya mempunyai satu target, saya harus fokus pada target saya. Target saya harus fokus. Dan ketika saya mempunyai target yang fokus, saya juga berikan pada mereka-mereka, hai, kalian harus punya target juga, dan fokus pada targetnya. Karena ketika hanya saya yang fokus, dan orang-orang lain yang di belakang saya tidak fokus, apa yang terjadi? Mereka akan berantakan. Saya ajarkan mereka cara-cara yang saya dapatkan. Ketika saya menjadi seorang bintang 8, saya buat mereka sebuah target. Targetnya kapan? Tentu saja tidak sama dengan target saya. Pada saat saya di posisi sekarang. Pasti adalah di mana target pada saat saya di posisi seperti kamu. Targetnya saya tahu. Karena saya mengerti di posisi dia untuk mencapai target yang seperti ini. Saya sudah tahu hitungannya. Dan saya sudah tahu kendalanya. Dan itu yang saya tularkan pada mereka-mereka.
Ketika orang sudah fokus, yang dia dapatkan cuma satu, Pak. Yang saya perlukan di bisnis ini, Pak. Karena ini tidak bisa timbul seketika. Bisnis ini butuh sesuatu yang harus Anda cari dari mereka-mereka. Belief. Ketika Anda tidak pernah mencapai target Anda, tidak akan terbentuk yang namanya belief. Tapi ketika Anda sudah melihat downline Anda mencapai targetnya, dia akan mempunyai satu kekuatan yang tidak bisa dirubah. They will believe. Mereka akan yakin. Yakin akan kemampuan dia, yakin bahwa bisnis ini memang bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya. Dia akan membuat target berikutnya, dia akan membuat target berikutnya, dan dia akan membuat target berikutnya. Tidak akan pernah berhenti. Bapak dan Ibu sekalian, bisnis ini yang dipentingkan dalam kesuksesannya cuma satu. Ketika seseorang tidak mempunyai satu impian, Anda harus buat mereka supaya mereka punya keberanian untuk membuat satu impian. Dan impian ini tidak akan menjadi kuat ketika orang tidak didukung dengan yang dinamakan dengan belief. Tetapi belief seseorang tidak akan timbul seketika. Keyakinan orang terhadap bisnis ini tidak akan bisa timbul seketika. Timbul keyakinan di bisnis ini ketika dia mencapai sukses kecil yang dia buat targetnya. Dia membuat set goal-nya, dia capai set goal-nya, bersama-sama dengan Anda, membuat mereka juga bisa mencapai set goal-nya, mereka akan punya timbul belief. Belief berikutnya akan lebih kuat lagi. Ketika bonusnya meningkat lebih besar lagi, belief-nya akan bertambah. Ketika belief-nya akan bertambah, problem yang terjadi adalah hanya satu nantinya. Problem kepemimpinan. Berbahayanya bisnis ini hanya satu, yaitu banyak orang yang cepat puas. Saya sering mengatakan good is not enough when better is possible. Baik saja tidak cukup ketika lebih baik memungkinkan. Menjadi bronze line saja tidak cukup ketika silver line memungkinkan. Menjadi seorang silver line saja tidak cukup ketika menjadi gold line memungkinkan. Menjadi gold line saja tidak cukup ketika menjadi seorang direktur memungkinkan. Dan saya yakin ketika saya menjadi seorang diamond, saya dikalahkan oleh beberapa banyak dan saya sudah menjadi direktur. Saya yakin saya akan pasti bisa menjadi seorang direktur dan saya kejar itu. Karena saya tidak cukup puas dengan seorang diamond saja. Dan saya tularkan pada mereka-mereka tentang sesuatu hal yang tadi saya katakan. Kuasain tentang produknya. Kuasain marketing plan-nya. Kuasain tentang support sistemnya. Kita sudah mempunyai satu support system, One Vision, yang sudah merancang seseorang untuk supaya mereka mudah untuk menduplikasi kepada mereka-mereka. Untuk supaya mereka tidak keluar banyak biaya karena mereka sudah me-arrange pertemuan-pertemuan yang ada. Bisnis ini adalah dibuat dari pertemuan. Bisnis ini makin besar adalah dimulai dari pertemuan satu ke pertemuan yang lain. Pertemuan satu ke pertemuan yang lain. Ketika tidak punya pertemuan, kita akan kehilangan momentum. Dan ingat satu hal, apa yang dikatakan oleh John C. Maxwell. Leadership driven business. Leadership lah yang mengendalikan bisnis ini. Ketika kita kehilangan kepemimpinan kita, bisnis kita akan hancur. Mungkin sampai di sini apa yang saya katakan pada Anda semuanya, dan mudah-mudahan Anda sudah mulai mengerti. Saya ulang kembali, kuasain produknya, kuasain marketing plan-nya, kuasain support sistemnya, bagaimana Anda bisa meraih apa yang dibuat oleh support system. Yang ketiga adalah, ketika Anda sudah mempunyai satu impian yang kuat, buatlah set goal Anda dan coba lakukan Anda segera untuk capai set goal Anda. Mulai dari set goal yang kecil. Ketika Anda sudah merasakan sukses dari target yang Anda buat, Anda akan mendapatkan feel-nya. Feel yang pertama akan membuat Anda yakin terhadap bisnis yang tidak populer ini. Bisnis ini nggak populer karena tidak pernah diajarkan di sekolahan, tidak pernah diajarkan di perguruan tinggi. Yang diajarkan adalah ilmu-ilmu yang sama dengan orang-orang lain. Ketika kamu selesai kuliah, yang kamu lakukan adalah bekerja, bekerja, bekerja.
bisnis ini nggak populer. Yang membuat bisnis ini menarik orang adalah pada saat mereka sudah tahu bahwa untuk mendapatkan sejumlah uang tidak perlu harus repot-repot. Yang membuat mereka akan yakin dan mereka akan lebih pede lagi untuk mendapatkan bonus yang sebesar itu, tidak perlu kriteria apakah Anda pinter, lulusan perguruan tinggi atau tidak. Apakah Anda sekarang masih bekerja atau enggak? Apakah dulu Anda orang miskin atau tidak? Apakah Anda memulai dari paket yang paling tinggi atau paket paling rendah? Tidak masalah. Anda bisa memulai dari paket yang paling tinggi maupun paket yang paling rendah. Semua punya kemungkinan. Tapi pesan saya cuma satu. Buat target Anda, capai target Anda supaya Anda merasakan feel-nya. Ketika Anda merasakan feel-nya, Anda akan punya belief yang kuat. Feel yang kedua, ketika bonus Anda naik, feel Anda akan naik lagi. Belief Anda akan meningkat karena akan mendapatkan feel Anda lagi. Ketika Anda sudah mendapatkan bonus Anda yang lebih besar lagi, problem yang ketiga yang Anda hadapi adalah problem di leadership. Disitulah dituntut bahwa seorang leader harus selalu belajar tentang ilmu kepemimpinan. Sesuai dengan pesan saya, ketika Anda melawan daripada ilmu, Anda akan tertabrak dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dari John C. Maxwell, The Law of Leadership. Sekian dari saya, terima kasih. Sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Oke, pertama-tama saya ucapkan pada Anda semuanya selamat siang dan salam sejahtera untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama-tama hari ini saya hanya ingin mengulas tentang perjalanan saya di dalam bisnis TNC ini, ya. Begitu banyak orang yang saya tawarkan ke bisnis ini di mula-mula, bahkan yang di akhir-akhir ini pun mereka juga banyak yang menolak, ya. Saya sadar bahwa mereka menolak karena yang pertama mungkin karena mereka tidak tahu tentang bisnis ini. Yang kedua adalah bisnis ini memang tidak famous. Bisnis network marketing atau multi level marketing tidak famous untuk bisa menjamin kehidupan kita di masa akan datang. Nah, ini yang menjadi problema daripada para orang-orang yang menjalankan usaha ini, bagaimana mereka meyakinkan bahwa bisnis ini sebetulnya tidak kalah dengan usaha yang mereka ingin lakukan pada saat mereka ingin mengcover kehidupannya, ingin membuat hidupnya bisa lebih makmur atau bisa lebih sukses dalam kehidupannya. Ya, tetapi karena jalan yang mereka harus lalui atau saya harus meyakinkan mereka bahwa jalan sukses itu bukan hanya jalan seperti yang banyak orang lakukan. Ya, saya sering mengatakan kepada mereka tentang sesuatu hal yang sering kali saya ulang-ulang. Banyak di antara orang-orang itu percaya kalau mereka mau sukses, yang mereka lakukan adalah mereka harus pintar, mereka harus sekolah, lulus perguruan tinggi, lulus dengan nilai cum laude, dan setelah itu mereka melakukan pekerjaannya atau mencoba mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Nah, ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk dirubah di masyarakat. Sehingga bagaimana